Halo budak-budak semuanya. Jadi kami ini lagi di salah satu rumah orang yang mau kita wawancarai, kan Nay? Ini kami akan mewawancarai warga yang berasal dari kota Pontianak. Nah, kami akan mewawancarai tentang salah satu tradisi yang ada di kota Pontianak, yaitu tentang tepung tawar. Kalau kita mau tahu cara tepung tawar, arti setiap pergerakan tepung tawar, mari simak video ini. Yuk, Nay, kita pergi masuk, Nay. Yuk. Tanah Pontianak. Ada satu tradisi Melayu yang masih terjaga dan lestari sampai sekarang. Namanya tepung tawar. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam acara-acara yang sakral seperti pernikahan, akikah, hingga pindah rumah. Setiap langkah dan percikannya pun dilakukan dengan urutan dan doa yang dah diajarkan turun-temurun. Nah, untuk mengetahui lebih jelas bila pelaksanaannya, apa-apa jak bahannya, maknanya, serta bagaimana cara kita melakukannya yang betul. Mari kita simak wawancara. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Naila Febrianti dan ini teman-teman saya. Perkenalkan Bu, nama saya Kansa dan yang merekam itu namanya Rizka Novianti Bu. Nah, kami ini dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini izin untuk mewawancarai Ibu tentang salah satu tradisi yang ada di Kota Pontianak. Salah satunya itu yaitu tentang tepung tawar. Nah, kami akan mewawancarai tentang bagaimana caranya, maknanya, bahannya, serta gunanya tradisi ini. Kami tanyakan juga beberapa pertanyaan Bu tentang tepung tawar. Sebelum itu kami ingin berkenalan dulu sama Ibu. Perkenalkan, Ibu namanya Novita Bestari, biasa dipanggil Bu Novi. Saat ini Ibu kerja sebagai guru di SMP Negeri 26 Pontianak. Nah, Ibu, kita bisa mulai langsung wawancara. Oke, sila. Yang pertama itu Bu, lakukannya tepung tawar ini. Apa biasanya tepung tawar ini dilakukan? Biasa tepung tawar ini dilakukan untuk acara-acara tertentu, misal untuk acara perkawinan, kemudian akikah, kemudian pindah rumah. Pokok segala sesuatu acara-acara yang punya nilai kesakralan biasa diikuti sama tepung tawar. Nah Bu, apa sih filosofis dari tepung tawar ini Bu? Pada dasarnya, tepung tawar ini adalah tradisi yang punya makna untuk penyucian. Selain penyucian, juga untuk tolak bala. Jadi kita mohonlah keselamatan kepada Tuhan tentunya ya, dengan cara-cara yang punya nilai-nilai sosial dan religius seperti ini. Lalu bahan-bahan apa aja sih Bu yang biasa digunakan saat untuk tepung tawar? Oke. Untuk tepung tawar sendiri, biasanya kita dalam tatakan seperti ini nih. Nih, alat dan bahannya. Yang pertama peralatannya tatakan. Biasanya kalau enggak bentuknya petak, bulat. Kemudian di dalamnya ada apa aja? Tentu ada wadahnya. Ada wadah ini ada isinya. Yang pertama ada larutan. Larutan ini isinya air sama campuran tepung beras. Yang kedua ada campuran beras. Nah, ini ada dua jenis berasnya nih. Ada beras putih, ada beras kuning. Beras kuning ini berasnya dicampur sama kunyit. Yang ketiga ini ada pete. Pete ini terbuat dari padi yang disangrai. Kemudian yang keempat ada daun remisnya. Nah, ini dari beberapa daun. Yang pertama ini ada daun juang, terus ini daun gandarusa, sama yang ini ada daun ati-ati.
Oke, ini aja bahan-bahannya yang umum dipakai. Nah, kan kita udah tahu bahan-bahannya tuh ada beras teh, ada Beras. beras, terus sama larutan Bu. Nah, di dalam bahan-bahannya ini ada nggak filosofis dari bahannya itu Bu? Ya. Nah, kalau beras ini nih, beras ini kan terdiri dari beras putih dengan beras kuning. Nah, masing-masing punya filosofi. Kalau beras putih ini nih, artinya supaya ini melambangkan kesucian. Kalau beras kuning ini nih, melambangkan kemakmuran. Nah, kemudian kalau berteh nih, berteh ini filosofinya supaya orang yang akan kita tawarkan ini terus tumbuh sebagaimana padi dalam ini. Nah, itu filosofinya. Nah Bu, boleh contohkan nggak cara melakukan ini? Oke, kita contohkan siapa yang jadi peraganya. Pertama yang akan kita lakukan adalah memercikkan. Nah, kita percikkan daun ini ke dalam larutan nih. Dipercikkan ke beberapa bagian tubuh. Yang pertama ke kening. Nah, ini ada filosofinya supaya orang yang kita tawarkan ini bisa berpikir dulu sebelum dia bertindak. Kemudian ke bahu kiri, bahu kanan. Nah, ini ada filosofinya supaya dia ini mampu memikul tanggung jawab dengan sangat amanah. Yang ketiga, ke tapak tangan. Nah, ini supaya orang yang ditepung tawarkan ini murah rezeki. Kemudian setelah dipercikkan tadi, ditabur. Nah, ditabur pakai larutan ini, pakai campuran beras kuning dan beras putih. Ini artinya adalah penyucian jiwa. Nah, setelah ditabur itu, kita tabur pakai berteh. Itulah kira-kira pelaksanaan tepung tawar simple seperti itu. Biasanya itu kalau kayak kita nabur kan ada baca selawat itu kan? Ada. Baca Allah Subhanahu Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, itulah. Ibu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di Pontianak ini kan masyarakatnya itu beragam suku dan agama kan, Bu? Nah, bagaimana tradisi ini menjaga kerukunan kita? Apakah tradisi ini membuat kita jadi saling menghargai, toleransi, dan ada nggak kearifan lokal di dalamnya? Ya. Kalau berbicara tentang kearifan lokal, tentu ini ada. Karena apa? Karena tepung tawar nih punya berbagai nilai budaya. Nah, nilai-nilai inilah yang diwariskan dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Kalau kita terus jalankan tanpa mengusik dengan budaya-budaya yang lain, tentu toleransi akan tetap berjalan sinergi dengan budaya lainnya. Nah Bu, sebelum kita tutup wawancara nih, saya nak nanya tentang apa sih harapan Ibu untuk tradisi tepung tawar nih? Harapan Ibu, semoga generasi-generasi di bawah Ibu, khususnya generasi milenial kayak kalian nih sampai generasi beta saat ini bisa terus melestarikan tepung tawar nih di tengah berbagai macam hiruk-pikuk globalisasi. Makasih ya Bu, udah berbagi ilmunya tentang tradisi tepung tawar. Sampai nanti datang lah tentang tradisi tepung tawar gimana, terus cara melakukannya gimana. Yang hanya sedikit yang bisa Ibu bagi, semoga yang sedikit inilah bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Bu. I just had to let you know you're